Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini, kami akan melanjutkan alur cerita anime Mashle. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Cerita dimulai dengan dijelaskan jika di dalam Akademi Eston terdapat 3 asrama yang berbeda. 3 asrama tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda, dan siswa yang memasuki asrama tersebut dipilih berdasarkan karakteristik tersebut. Ada asrama Adler yang mempunyai karakteristik keberanian dan keyakinan, asrama Orca dengan kebijaksanaan dan keuletan, dan asrama Lang dengan bakat dan ambisi. Ketiga asrama bersaing untuk menunjukkan prinsip dan posisi mereka. Kemudian diperlihatkan Mas yang sedang memperhatikan koin peraknya yang baru saja dia dapat. Dia menyadari jika dia mendapatkan 5 koin perak, itu bisa menjadi 1 koin emas. Dan sekarang, dia sudah mendapatkan 2 koin perak. Tinggal sisa 3 koin perak lagi untuk mendapatkan 1 koin emas itu. Kemudian Mas berkata kepada Pin, hari ini terlalu damai dengan tidak adanya masalah. Pin berpikir dan tiba-tiba dia kaget karena ternyata mereka mempunyai tugas ilmu ramuan yang belum mereka serahkan. Pin dan Mas pun panik dan tiba-tiba Lance datang menghampiri mereka. Karena Lance orang yang pintar atau jenius, Lance pun ingin mengajari mereka untuk membuat ramuan tersebut. Lance pun memperlihatkan sebuah tanaman yang disebut mandrak. Lance mengatakan jika mereka berhasil membuat tenang tanaman tersebut, itu akan membuat tanaman tersebut menjadi tanaman serbaguna. Lance pun mempraktekkan sebuah sihir, dan dalam sekejap, tanaman itu pun menjadi tenang. Finn pun mencoba untuk mempraktekkan sihir tersebut, akan tetapi Finn gagal. Mas yang melihat itu menceramahi Finn seolah-olah dia mengerti dengan sihir itu. Dan ketika Mas mempraktekkan sihir itu, bukannya tanaman itu tenang, malah tanaman itu semakin menjerit tidak karuan. Lance pun mencoba untuk mengajari Finn dengan berkata untuk fokus di satu titik. Finn pun mencobanya lagi dan kali ini dia berhasil. Akan tetapi berbeda dengan Mas. Tanaman itu malah semakin ganas dan semakin besar. Akan tetapi bukan Mas namanya jika tidak melakukan hal konyol. Dia pun menampar tanaman tersebut hingga tanaman itu pingsan. Kemudian Lance pun mengajarkan mereka untuk membuat ramuan tersebut. Dengan keuletannya, pembuatan ramuan tersebut kan seperti mudah. Mas yang melihat itu, dia pun berkata bahwa dia sudah mengerti. Dan asalkan bukan tentang sihir, dia bisa diandalkan. Kemudian Mas mencoba membuat ramuan tersebut seperti yang Lance lakukan. Akan tetapi, hasilnya berbeda. Bukan ramuan sihir yang dia buat, melainkan kue sus yang dia sukai. Kemudian Lance mengajari mereka tahap demi tahap. Akan tetapi, hasilnya tetap sama. Ramuan Mas tetap menjadi kue sus. Kemudian scene beralih di sebuah tempat, ada beberapa orang dan seorang pemimpin di depan mereka. Pemimpin mereka mengatakan bahwa visioner suci adalah orang yang membentuk dunia ini dan seorang penguasa. Dan seorang penguasa haruslah memiliki keturunan mulia seperti mereka dari asrama Lang, bukannya dari asrama Adler. Pemimpin itu pun mengatakan untuk merebut koin dari anak-anak asrama Adler. Singkat cerita, keesokan harinya, para siswa dikumpulkan di sebuah hutan. Mas, Pin, dan Lance terlihat sedang berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan di sini. Tiba-tiba saja, mereka mendengar seseorang yang berteriak tidak karuan. Siswa itu berkata bahwa dia adalah tokoh utama, dan siswa itu bernama Dot. Dot menegur kelompok Mas yang sedari tadi memperhatikannya. Kemudian datang seorang guru pembimbing yang mengatakan bahwa asrama Adler dan Lang akan bekerja sama dalam pelajaran luar ruangan kali ini. Adapun tugas mereka adalah berburu kalajengking untuk mendapatkan koin perunggu atau perak.
Dan ketika Mas hendak berangkat, tiba-tiba saja ada orang yang mendatangi dan menyerangnya. Mas pun terlihat marah. Akan tetapi, Lance menahannya dan berkata bahwa orang itu adalah siswa kelas 2 dari asrama Alang. Orang itu terkenal karena kenakalannya, sering menghajar siswa dan guru hingga dia tidak bisa naik kelas. Akan tetapi karena kemampuan sihirnya yang diakui, dia tidak dikeluarkan dari sekolah. Mas pun membiarkan orang itu pergi, dan ternyata Mas bukan marah karena diserang, melainkan dia takut kalau kue susnya rusak. Mas dan Lance pun berangkat bersama, dan ketika Lance mengoceh tentang apa yang akan mereka lakukan, Mas sudah tidak ada, dan ternyata mereka terpisah. Mas yang sedang sendirian, tiba-tiba saja melihat Dot yang menghampirinya sambil ngoceh-ngoceh. Mereka berdua pun mendengar seorang wanita minta tolong yang sedang diganggu oleh seorang pria. Melihat hal itu, Dot pun langsung menyerang pria itu sampai terkapar. Wanita tersebut pun langsung berterima kasih kepada Dot, dan karena kecantikannya, Dot pun langsung salah tingkah. Akan tetapi tanpa sepengetahuan Dot, wanita itu menggunakan sihir pesonanya untuk merayu Dot. Dan kemudian, wanita itu mencoba untuk melakukan hal yang sama kepada Mas. Akan tetapi tanpa diduga, hal itu tidak berlaku kepada Mas, walaupun wanita itu sudah meningkatkan sihirnya. Kemudian Dot pun bertanya kepada wanita itu apa yang terjadi. Wanita itu pun menceritakan bahwa dia diancam oleh anak kelas 2 yang bernama Silpa, yang ternyata anak itu adalah orang yang menyerang Mas sebelumnya. Karena Dot sudah terpengaruh oleh sihir wanita itu, dia pun berkata bahwa dia akan menghajarnya. Tiba-tiba saja mereka diserang oleh Silpa yang tiba-tiba saja datang. Dot yang tidak terima dengan hal itu, dia pun menyerang Silpa. Akan tetapi, serangan Dot itu sia-sia karena Silpa menahan dengan sihirnya. Silpa pun mengejek Dot dengan berkata bahwa sihir lemah seperti itu tidak akan mempan untuk menembus sihirnya. Silpa pun kembali menyerang Dot hingga Dot tersungkur dan kue sus yang dimakan oleh Mas terjatuh. Silpa yang melihat hal itu pun terbahak-bahak kegirangan. Wah, apakah Mas akan turun tangan? Dan apakah yang direncanakan oleh wanita itu? Saksikan kelanjutan ceritanya hanya di channel On Comedy.